Rongyan Tianzun, jangan hentikan dia dulu. Teriak Starfaling Tianzun melihat kedatangan Rongyan Tianzun dan Jinlong Tianzun, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah. Hei, Dewa Naga Emas ini akan diserahkan kepadamu. Ucap Rongyan Tianzun sama sekali mengabaikan Starfaling Tianzun, menatap Qin Chen, dan cahaya api meledak, langsung menuju Qin Chen. Dewa Naga Emas, hentikan dia, jika tidak, anak klan naga sejatimu akan dibunuh oleh Rongyan Tianzun. Ucap Starfaling Tianzun berubah warna. Pada saat ini, sebaliknya, dia tertinggal di belakang Rongyan Tianzun. Jinlong Tianzun mendengus dingin, dan sungai emas yang panjang tiba-tiba menyebar dari sungai emas yang dipamerkan, dan sungai yang sangat panjang itu segera menyapu ke arah Rongyan Tianzun. Jinlong Tianzun sebenarnya ingin melawan dua Tianzun besar dengan kekuatannya sendiri. Rongyan Tianzun mengerutkan kening. Jinlong Tianzun ini adalah metode yang arogan, tapi bagaimana dia bisa takut pada pihak lain hanya dengan sungai emas? Keluarlah! Teriak Rongyan Tianzun dengan dingin, sungai besar api cair tiba-tiba muncul di kehampaan, dan dari sungai api cair, bayangan menyala muncul dan melangkah keluar. Bayangan itu sangat tinggi, seperti menopang seluruh alam semesta, mengguncang sungai api cair dengan kedua tangan, menggunakan sungai api iblis cair seperti cambuk panjang, diayunkan ke sungai emas. Sungai besar api cair menyapu, dan kekuatan yang meletus membuat seluruh alam rahasia dagu kuno bergemuruh, membenturkan, dan banyak meteorit kuno di alam rahasia dagu kuno meledak secara langsung, tanah retak dan puncak gunung runtuh. Para master terhormat dari 10.000 ras gemetar, aura mereka bergetar di bawah tekanan kekuatan ini, dan mata Starfaling melebar dan marah. Kekuatan Rongyan Tianzun saat ini jauh lebih kuat daripada saat melawan Sungai Naga Emas. Jelas, Rongyan Tianzun tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Jinlong Tianzun. Starfaling Tianzun terkejut dan marah. Memang benar bahwa dia sebelumnya telah menipu Rongyan Tianzun, dan dengan sengaja tidak mencoba membuat pihak lain melawan Jinlong Tianzun, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menangkap Qin Chen itu. Nyatanya, Rongyan Tianzun juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak, dia akan menggunakan Jinlong Tianzun untuk menghentikannya, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menangkap Qin Chen. Starfaling Tianzun meraung di dalam hatinya, dan sekarang Rongyan Tianzun yang paling dekat dengan bocah klan naga sejati. Selama dia menahan serangan dari Jinlong Tianzun, dia bisa turun di depan bocah klan naga sejati dan menangkapnya secara langsung. Ketika itu terjadi, mereka akan benar-benar gagal total. Hahaha. Rongyan Tianzun melihat ke atas ke langit dan tertawa, sungai besar api cair menyapu, dan dengan keras, sungai emas yang dibentuk oleh sungai Wanlin bergetar hebat dan bergoyang tanpa henti. Pada saat yang sama, Rongyan Tianzun hendak berurusan dengan Qin Chen tidak jauh. Pada saat ini, Jinlong Tianzun tiba-tiba mencibir, dan manik hitam pekat tiba-tiba keluar dari mulutnya. Aura hitam melonjak dan langsung berubah menjadi binatang buas hitam dan turun ke dunia ini, bergegas menuju Rongyan Tianzun. Apa? Ucap Rongyan Tianzun terkejut, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu dirinya. Dia harus berhenti dan berurusan dengan Qin Chen, melambaikan cakar berwarna darah, dan bertabrakan dengan binatang jiwa yang menjulang tinggi. Tubuh binatang jiwa itu bersinar dengan pola rahasia yang menyilaukan, yang dipadatkan menjadi satu, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam manik-manik di dahi binatang jiwa hitam itu, dan memancarkan cahaya jiwa gelap yang mengalir deras ke dalam tubuh Rongyan Tianzun. Rongyan Tianzun meraung, tubuhnya bergetar, dan sungai api cair yang dipamerkan juga bergetar hebat, dan seluruh orang itu terbang keluar dengan keras, menatap Jinlong Tianzun dengan marah. Hampir, dia menderita kerugian besar dari Dewa Naga Emas, dan dia tidak menyangka Jinlong Tianzun ini memiliki tangan seperti itu. Setelah memblokir, Jinlong Tianzun akhirnya datang ke sini. Sungai emas yang luas mengelilingi tubuhnya, dengan dingin menatap Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun. Pada saat ini, Jinlong Tianzun berdiri dengan bangga dalam angin puyuh hitam ini. Aura alam rahasia dagu kuno mengikuti fluktuasi di sini. Wajah Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun berwarna hijau, dan mereka saling memandang dengan iritasi dan keengganan di mata mereka. Keduanya datang ke sini lebih awal dari Jinlong Tianzun.
Ketika Jinlong Tianzun muncul, mereka tidak memperhatikan Jinlong Tianzun, tapi mereka berdua memikirkan bagaimana menggunakan Jinlong Tianzun untuk menghentikan satu sama lain. Tapi hasilnya, tindakan mereka yang saling menunda memberi kesempatan pada Jinlong Tianzun untuk mendatangi mereka dan bertatap muka. Qin Chen juga menyaksikan adegan ini, hatinya sedikit tergerak. Dewa Naga Emas ini memang memiliki beberapa cara. Sebenarnya, dia telah melihat kontradiksi antara Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh, dan memanfaatkan ini. Nah, apakah ini keturunan dari klan naga sejatiku? Ya, itu bagus, kelihatannya cukup enak dipandang. Tapi sayangnya, itu bukan naga betina, ini membuatku sedikit kecewa. Kata leluhur Hong Huang tiba-tiba berbicara di dunia kekacauan. Jinlong Tianzun berdiri dengan bangga di dunia ini, dan tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen. Sebuah suara yang kuat berdering di telinga Qin Chen, "Aku belum pernah melihatmu di tanah leluhur naga sejati. Apakah kamu anggota klan naga sejati yang telah mengembara di alam semesta?" Biasanya, jika anggota klan naga sejati yang mengembara memperbaiki rantai ke alam guru suci, ada kemungkinan besar terdeteksi oleh orang-orang klan naga sejatiku dan dibawa kembali ke tanah leluhur. Tanpa diduga, kamu telah mencapai alam terhormat, dan bahkan belum kembali. Oh, kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah Dewa Naga Emas dari klan naga sejati. Ucap Jinlong Tianzun memandang Qin Chen dan melanjutkan, ketika aku menerima perintah dari Patriark, aku baru mengetahui bahwa beberapa orang klan naga sejatiku telah memasuki Vientiane God Tracer dan membuat kejutan. Sekarang kamu diburu oleh berbagai ras, jadi aku bergegas ke sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir, kamu adalah anggota klan sejatiku, tidak ada yang bisa menyentuhmu jika aku ada di sini hari ini. Kata Jinlong Tianzun dengan ringan. Terima kasih, Senior Jinlong, ucap Qin Chen dengan hormat. Setelah ini, kamu akan mengikutiku, pergi dari sini, dan kembali ke leluhur naga sejati. Ucap Jinlong Tianzun berkata dengan suara yang kuat. Ya senior, ucap Qin Chen matanya berkilat. Jika Jinlong Tianzun dapat pergi dari sini dengan aman, Qin Chen secara alami tidak akan melewatkannya. Selain itu, Qin Chen memiliki leluhur Hong Huang di tubuhnya, dan jiwanya juga telah diubah menjadi jiwa naga. Dia tidak takut identitasnya terlihat setelah memasuki tanah leluhur naga sejati. Huff, Dewa Naga Emas, apakah kamu ingin membawa orang ini pergi sendirian? Ucap Rongyan Tianzun dan Star Falling Tianzun saling memandang dengan mata dingin. Dewa Bintang Jatuh, apakah kamu masih ingin bertarung denganku saat ini? Kata Jinlong Tianzun. Dewa Naga Emas ini sangat kuat. Kita harus bergandengan tangan untuk mengusirnya. Jika tidak, kita benar-benar akan kembali dengan tangan kosong. Tidak masalah. Star Falling Tianzun dan Rongyan Tianzun mengirimkan suara satu sama lain, dan mereka benar-benar akan bergandengan tangan. Haha, kalau begitu, mari kita serang bersama. Begitu suara Rongyan Tianzun jatuh, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Rongyan Tianzun berukuran sangat besar, tampaknya menginjak kehampaan perlahan, tetapi dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu terbungkus dalam api yang mengerikan dari api cair, ia segera menyapu ke arah Jinlong Disun. Star Falling Tianzun di samping juga bergerak. Dia dikelilingi oleh bintang-bintang, dan dia dekat dengan Rongyan Tianzun. Diiringi oleh raungan bernada tinggi yang berisi dampak jiwa, Rongyan Tianzun dan Star Falling Tianzun meledak dalam sekejap, cahaya bintang dari telapak tangan besar berkilauan, dan sungai besar cahaya ajaib meledak di langit, dengan sembrono meraih ke arah Jinlong Tianzun. Kemanapun dia pergi, ruang yang sangat padat pecah, sepenuhnya menutupi Jinlong Tianzun. Dengan suara yang renyah, Jinlong Tianzun dikelilingi oleh sungai emas 10.000 sisik dan langsung terbang menjauh. Jinlong Tianzun yang terbang terbalik di kejauhan berhenti tiba-tiba. Di bawah cahaya keemasan yang luas, matanya penuh semangat juang dan dia berkata, kombinasi api dan cahaya bintang memang memiliki efek yang sangat aneh, dan juga mengandung serangan jiwa yang kuat. Sayang sekali tidak cukup untuk mencegah kursi ini pergi. Tapi sebaliknya, kursi ini tidak akan membiarkanmu pergi, itu hanya untuk mengantarmu kembali. Suara kasar itu mengejutkan semua pihak. Hahaha, sungguh sombong, tapi aku menyukainya. Leluhur Sungai Darah,
Apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah keturunan dari lelaki tua ini, kata Hong Huang Zulong sambil tertawa terbahak-bahak. Huff, itu hanya Tianzun kecil, apa yang bisa dibanggakan? Kata leluhur sungai darah dengan jijik. Hahaha, kamu cemburu, ucap Hong Huang Zulong tersenyum. Saat ini, Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun benar-benar marah. Mereka berdua melangkah keluar, masing-masing mendengus dingin. Nafas Tianzun melonjak dan menyelimuti Jinlong Tianzun sekali lagi. Di kejauhan, Jinlong Tianzun, dikelilingi oleh sungai emas 10.000 sisik yang berkelok-kelok, berteriak keras, 10.000 sisik. Sungai emas di langit berubah menjadi sisik, dan dengan gila-gilaan memadat di atas Jinlong Tianzun, mengubah Jinlong Tianzun menjadi dewa perang emas. Palu perang emas muncul di tangannya. Palu perang emas ini ditutupi dengan lapisan sisik, dan diangkat dengan keras. Cahaya keemasan dari palu perang bersinar. Tiba-tiba bayangan palu emas muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Setiap bayangan palu emas selebar gunung yang bisa mencapai langit, seperti pilar emas yang muncul. Ada bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Di bawah bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya ini, setiap tempat di mana alam rahasia dagu kuno yang sangat padat ditindas mulai retak. Angin puyuh gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tiba-tiba, bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya juga dengan cepat berkumpul dan bergabung ke dalam palu, menyebabkan seluruh palu memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Dengan raungan keras, Rong Yan Tianzun langsung berubah menjadi raksasa balrog yang menjulang tinggi, membakar langit dengan api cair. Di sungai panjang api cair di sekelilingnya, ada batu ajaib berdarah yang muncul, dan seluruh tubuh Star Falling Tianzun juga berevolusi tanpa henti. Bintang-bintang, telapak tangan bersinar, dan sarung tangan bintang muncul. Di sarung tangan, cahaya bintang memadat, membuatnya menyilaukan. Bintang tak terbatas dan cahaya bintang bergabung ke sungai panjang api cair berwarna darah, dan serangan Star Falling Tianzun digabungkan dengan api cair yang mencapai langit. Kedua dewa besar itu menembak pada saat bersamaan. Langit bergetar, kedua belah pihak bertabrakan, mengguncang bumi. Jinlong Tianzun mundur beberapa langkah dan kemudian berhenti, sementara Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun mundur puluhan langkah pada saat yang sama. Di bawah kaki mereka, kehampaan runtuh, dan di mana mereka mundur, kehampaan itu berubah menjadi debu. Tiba-tiba, tubuh Rong Yan Tianzun yang besar mulai memancarkan cahaya merah redup, dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi pola rahasia klan iblis, membuat aura seluruh tubuh Rong Yan Tianzun semakin kuat, dan semburan api cair dan cahaya api iblis terus terbang ke tubuh Rong Yan Tianzun. Dia berubah dengan cepat, berubah menjadi monster yang mengerikan. Itu adalah inkarnasi dari binatang api dari klan iblis api. Ucap Suezang di Zun dan yang lainnya menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan mereka tiba-tiba terkejut saat melihat perubahan Rong Yan Tianzun. Dua master surgawi besar dari ras iblis dan ras manusia bergabung untuk menyerang master surgawi naga emas lagi. Dan Jinlong Tianzun di kejauhan, melihat Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun yang lebih menakutkan, hanya meneriakkan dua kata, "Jiemi." Dia mengangkat palunya lagi, dan bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Setiap bayangan palu emas seperti dunia. Bayangan palu emas bahkan menyelimuti Rong Yan Tianzun yang jauh, Star Falling Tianzun dan sebagainya, hanya saja bayangan itu tampaknya berada di dimensi lain. Di hadapan tinju, cakar, telapak tangan binatang buas yang luar biasa, dan serangan cahaya bintang yang luas. Raungan yang menghancurkan bumi bergema, dan sekitarnya tampak mati dalam sekejap. Tetapi cahaya pulih dengan cepat di saat berikutnya. Pada saat ini, Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun terkejut, dan kekuatan yang mengerikan masuk, menyebabkan darah di tubuh mereka melonjak dengan liar, tetapi mereka tidak mundur. Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun mengaum lagi dan lagi, kekuatan Jinlong Tianzun ini lebih mengerikan dari yang mereka kira, tapi kali ini, mereka menahannya, dan serangan Jinlong Tianzun tidak dapat menembus upaya bersama mereka. Luar biasa. Ras iblis dan ras manusia layak menjadi ras teratas di alam semesta. Kalau begitu, ambil langkahku yang lebih kuat, kata Jinlong Tianzun berdiri dengan bangga dalam kehampaan.
Suara Jinlong Tianzun terdengar keras. Baik Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun sangat marah. Kemudian mereka melihat Jinlong Tianzun mengangkat palu emas perang sekali lagi, dengan semangat juang yang tak ada habisnya di matanya. Kekosongan tak berujung yang mengikutinya redup dengan gila-gilaan pada saat ini, tetapi diikuti dalam kegelapan tak berujung, tiba-tiba bayangan palu emas muncul secara tak terduga. Anehnya, bayangan palu emas ini membuat setiap orang kuat yang hadir, termasuk Qin Chen yang sedang berjuang untuk menerobos, merasa bahwa bayangan palu emas ini seolah menjadi pilar yang menopang seluruh dunia. Apakah ini kekuatan Tianzun? Gumam Qin Chen yang merasakan jalan surga, merasakan kejutan yang kuat, dan jantungnya berdenyut. Qin Chen benar-benar terkejut dengan langkah ini. Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun juga terpana. Kesunyian. Warhammer keluar. Kekosongan tak berujung kembali normal, tetapi sungai api cahaya bintang yang dibentuk oleh kombinasi Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun benar-benar runtuh dan hancur, berubah menjadi sejumlah besar bintang yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi api leleh yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar di mana-mana. Apa? Jinlong Tianzun ini tiba-tiba menghancurkan kombinasi serangan dari Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun. Ucap banyak orang kuat dari 10.000 ras terkejut. Ini mustahil. Gumam Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun meraung. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak akan dapat menghentikan Dewa Naga Emas dengan bergabung. Junior, ikutlah denganku. Ucap Jinlong Tianzun mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, dan tanpa ragu, dia akan membawanya pergi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tiba-tiba, raungan gemuruh bergema di seluruh dunia. Dewa Naga Emas layak menjadi orang kuat dari klan naga sejati. Aku mengaguminya. Aku sangat mengaguminya. Di luar alam rahasia Dagu kuno, sesosok besar melangkah maju, dikelilingi oleh bayangan hantu mengerikan dari Gunung Suci, seperti Gunung Suci yang berdiri di atas bumi, tiba-tiba menabrak dunia ini, menyebabkan kerusuhan langit dan bumi. Namun, aku khawatir kamu tidak dapat membawanya pergi, karena anak ini adalah mangsa Gunung Daewoku. Ucap sosok bayangan hantu ini yang semegah Gunung Suci, berjalan dengan gagah, di mana dia melangkah, kehampaan bergetar. Daewo Sensan Tianzun. Ucap banyak master terhormat dari 10.000 ras mundur di bawah nafas ini, dan berkata dengan ngeri. Mata Rongyan Tianzun dan Starfaling Tianzun juga cerah, dan orang yang datang tidak lain adalah Yang Mulia dari Gunung Suci Daewo. Gusan Tianzun, apakah kamu juga ingin menghentikanku? Kata Jinlong Tianzun dengan dingin. Bukan aku, tapi kita. Ucap Gusan Tianzun, begitu suaranya jatuh, langit dan bumi bergetar lagi dengan keras, dan sesosok tulang putih seperti gunung muncul. Klan Tulang Roh Tulang Tianzun. Ucap banyak orang kuat dari 10.000 ras terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hahaha, dan aku, apakah kamu tidak keberatan jika aku mengambil bagian? Lautan gelap membanjiri alam rahasia Dagu kuno ini dari luar medan perang ribuan ras. Di lautan gelap yang tak berujung, seorang lelaki dingin mengenakan jubah hitam dan penuh kelembapan muncul. Di sekelilingnya, samudera luas naik turun, seperti dewa samudera, kemanapun dia pergi, dunia akan berubah menjadi samudera luas. Minghai Tianzun dari klan laut. Ucap banyak orang yang hadir menjadi gila. Munculnya 3 Tianzun dari Gunung Daewo, klan tulang, dan klan laut, menyebabkan gemuruh dan keributan yang tak ada habisnya di tempat kejadian. Itu adalah 3 dewa besar lagi. Tidak, bukan hanya 3 dewa besar. Tiba-tiba, seorang pria kuat dengan setengah langkah tingkat Tianzun berdebar-debar dan melihat keluar alam rahasia Dagu kuno. Ada aura menakutkan yang tertidur. Ini jelas merupakan kekuatan Tianzun yang mengintai di luar, memperhatikannya dari kejauhan, tetapi dia tidak pernah memasuki alam rahasia Dagu kuno ini. Setelah penundaan yang begitu lama, akhirnya banyak dewa berkumpul, dan banyak orang kuat dari 10.000 ras terkejut dan terguncang.